akan hari ini adalah kita akan di sesi pertama ini saya akan mengajarkan bagaimana kita membuat liturgi ya, bagaimana kita memilih lagu, bagaimana kita bukan hanya memilih lagu kan, kalau liturgi itu kan berarti juga memilih kata-kata, ya, narasi untuk kata pembuka, apa yang harus kita lakukan, apa yang sebaiknya jangan dilakukan. Nanti di sesi kedua saya akan kasih PR ke saudara-saudara. Jadi minggu depan kan ada liturgi kan untuk yang minggu ini. Bapak Ibu tahu nggak apaan temanya apa segala? Yang udah biasa bikin liturgi kan mesti tahu minggu depan apaan. Nanti deh kita kasih tahu ya. Jadi Bapak Ibu coba bikin lagi liturgi bareng-bareng untuk minggu depan. Seandainya Bapak Ibu dikasih tugas minggu depan bikin liturgi, ayo apa yang kan lagu apa yang dipilih, narasinya seperti apa gitu ya, nanti di kelompok dilihat gitu. Dan di sesi pertama ini kita juga, tadi kan kemarin saya sudah coba minta saudara mengumpulkan liturgi dari gereja masing-masing ya. Kebanyakan dari kita kan mengikuti Dian Penuntun itu. Yang apa temanya? Tiada yang mustahil. Jadi ada beberapa jemaat yang nggak ngikutin tema itu. Nah yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu yang punya tema itu di jemaat. Jadi nanti kita lihat, sementara kita melihat liturgi ini, bandingkan dengan apa yang Bapak Ibu punya, evaluasi kira-kira itu tepat atau tidak tepat yang Bapak Ibu pilih itu. Ya, nanti kita jadi evaluasi bersama juga kan, karena kan sama-sama membuat liturgi yang sama tapi lagunya lain-lain, narasinya lain-lain gitu. Ya nanti Bapak Ibu bisa diskusi tentang itu. Kenapa kita milih lagu yang ini bukan yang itu dan mana yang lebih tepat gitu. Coba ya. Apa di ini lagi dicek, putus lagi. Udah. Ngomong paling itu malah langsung aja dari sini ke itu. TV. Kita mau record soalnya Pak. Iya tapi nggak bisa deh kayaknya. Jadi materinya Bapak share ke kita. Nanti saya record video sama voice. Mau pakai ini aku bawa dari rumah nih. Alatnya terlalu canggih saudara. Dulu padahal pakai ini doang, kayak pakai papan tulis lebih gampang. Ya. Oke. Sinyal lemah atau tidak ada sinyal? Ini dia. Ya, saudara, enaknya di mana di sini ya? Ada pipa. Oke, untuk merancang liturgi minggu, saya nggak akan langsung masuk ke nyanyiannya harus seperti apa, itu hal teknis, tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Karena tadi kita sudah bahas di sesi pertama, bahwa orang datang ke kebaktian itu, saudara, umat datang ke gereja, bukan untuk mengikuti liturgi, bukan. Mereka datang ke gereja untuk apa saudara? Melakukan sesuatu untuk Tuhan gitu loh. Mereka ingin memberikan suara mereka untuk Tuhan, mereka ingin mengekspresikan iman mereka kepada Tuhan. Caranya lewat apa? Supaya bisa bareng-bareng dibuatlah liturgi. Jadi liturgi itu bukan tujuan orang beribadah, saudara. Liturgi itu adalah sarana atau alat untuk orang beribadah. Jadi tujuan umat datang ke gereja itu bukan untuk menjalankan liturgi, saudara. Artinya apa? Kalau umat menjalankan liturgi dengan benar, semuanya persis dari depan habis sesuai dengan rencana, tapi jalannya mulus tapi umat nggak mendapatkan apa-apa, cuman bagus doang gitu. Itu berarti tidak tercapai ya, saudara ya. Jadi orang tidak merasa beribadah kepada Tuhan, orang cuman yang ngucapin aja semua kata-katanya, berdoa, ngucapin, nyanyi juga dia ucapkan, tapi nyanyiannya nggak bisa mengekspresikan iman mereka,
kalimat-kalimatnya dia nggak ngerti tapi dia membaca dengan baik gitu. Itu berarti orang itu berliturgi dengan baik tapi tidak beribadah, tidak bisa beribadah. Karena mungkin kalimat yang dia ucapkan dia nggak ngerti, saudara. Ya tapi dia disuruh umat, arahkanlah hatimu pada Tuhan, ya dia ngomong aja gitu. Jadi artinya apa? Kalau liturgi yang kita buat itu tidak bisa mengekspresikan iman umat, akhirnya ibadah itu menjadi kosong sekalipun liturginya berjalan dengan rapih. Ya. Nah, di sini kita akan masuk dengan yang namanya spiritualitas liturgi, saudara. Apa sih yang menjiwai liturgi itu? Apa yang membuat liturgi itu menjadi hidup ya, spiritualitas liturgi. Jadi apa sebenarnya liturgi itu, saudara? Liturgi itu adalah ya kebaktian, ya worship, apa yang kita lakukan bersama-sama untuk mempersembahkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan kepada Tuhan di dalam kasih. Jadi liturgi itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa beribadah bersama-sama gitu, saudara. Kan di dalam iman Kristen ada kebaktian sendirian, ada kebaktian bareng-bareng kan? Kebaktian di rumah sendiri sama kebaktian di gereja. Kalau kebaktian personal, dia nggak butuh liturgi. Kenapa, saudara? Karena cuma sendirian. Kalau sendirian mah saudara mau doa dulu baru nyanyi nggak masalah, nyanyi dulu baru doa juga nggak masalah. Mau doanya sambil nari juga nggak masalah, saudara sendirian kok di rumah. Doa sambil jalan-jalan boleh nggak, saudara? Ya boleh aja. Namanya juga sendirian, saudara nggak membutuhkan peraturan gitu. Tapi begitu ada 2-3 orang berkumpul, 100-200 orang berkumpul, kan harus diatur tuh kalau doanya gimana gitu, saudara. Nah disitulah dibuatnya liturgi. Jadi liturgi dibuat supaya apa? Supaya umat bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Ya supaya mereka bisa sehati gitu loh. Makanya dibuat liturgi gitu. Jadi liturgi itu bicara soal kebaktian umum ya. Jadi bayangkan kalau saudara mau buat liturgi, itu setiap orang yang datang di gereja itu, saudara, itu disebut dengan tubuh Kristus. Jadi masing-masing, Paulus mengatakan, kamulah tubuh Kristus dan masing-masing kamu bagiannya gitu. Jadi kalau kita punya 1000 anggota jemaat, bayangkanlah saudara sedang berhadapan dengan 1000 keping puzzle. Tahu puzzle tuh saudara ya? Yang digabung-gabung gitu loh. Jadi puzzle tuh kalau cuma satu, nggak ketahuan nih gambar apaan sih nih. Tapi begitu dia berkumpul, masing-masing di tempatnya, pernah nggak saudara bikin 1000 puzzle? Saya pernah bikin saudara, berminggu-minggu tuh, kalau ketika jadi itu bagus banget gambarnya gitu. Jadi kalau sekeping sendirian nggak ada gambarnya, tapi begitu dia masing-masing berada di tempatnya, maka terjadilah gambar yang indah itu, gambar Kristus. Jadi kita sedang berhadapan dengan anggota jemaat yang sedang mau menyembah Tuhan, puzzle-puzzle itu, dan di situ Kristus hadir sebagai kepalanya. Ya, jadi itulah umat yang berkumpul itu, kebaktian itu. Karena kalau begitu, secara teknis liturgi berarti ini saudara, perpaduan antara kata-kata, nyanyian, gerakan, gestur, keheningan, yang semuanya itu kita buat sehingga umat itu bisa beribadah bersama-sama dengan nyaman gitu. Dengan kompak. Jadi isinya yang apa? Ini dia saudara. Bisa kata-kata, bisa nyanyian, bisa gerakan ya. Kadang-kadang kita bisa minta jemaat bergerak, boleh juga. Ada gestur, salaman, ya gestur berdiri, duduk, segala macam. Kita buat sedemikian rupa sehingga melalui itu lalu umat bisa beribadah, mengekspresikan imannya. Ya jadi ini kita gabung, kita padu gitu supaya lewat itu semua umat akhirnya bisa menyembah Tuhan. Itulah liturgi yang kita buat, saudara. Kalau begitu berarti liturgi yang kita buat itu semuanya harus bisa mendorong umat untuk mengalami Tuhan, saudara. Ya jadi perhatikan yang ada nyanyian, kata-kata, tapi juga ada perjamuan, ada doa, ada keheningan. Keheningan itu juga bagian dari ibadah, saudara. Ya jadi kadang-kadang kita perlu tulis hening gitu, hening sebentar. Ya karena kadang-kadang justru ibadah yang terlalu jalan cepat banget itu kadang-kadang lewat begitu aja, saudara. Nah, liturgi ini dibentuk dalam struktur yang seperti apa yang disebut dengan shared form. Jadi bentuk bersama. Ya sebuah bentuk liturgi yang disepakati, dimiliki dan diyakini bersama bahwa itu mampu untuk umat mengalami perjumpaan dengan Allah bersama-sama gitu. Jadi shared formnya ini setiap gereja beda-beda.
Misalnya kalau saudara sudah bikin liturgi gereja GMS, apa GMS ya? Mayor Sharon gitu ya, sudah jadi tim liturginya nih. Saudara bikin tema kayak kemarin tuh misalnya, tidak ada yang mustahil gitu. Saudara bikin liturginya pasti beda. Karena kan share formnya kan berbeda kalau di gereja Mayor Sharon gitu. Temanya bisa sama, firmannya sama, tapi penataannya berbeda karena mereka punya semacam pola gitu, pola liturgi tersendiri. Ya. Dan liturgi itu tidak berkuasa, saudara. Liturgi tidak membuat orang bisa menjadi lebih spiritual. Tapi kalau liturgi itu dijalankan secara aktif partisipatif, maka dia bisa membawa inspirasi, pencerahan gitu. Jadi intinya kuasa liturgi itu bukan dari liturginya sendiri, tapi ketika dia dibawakan dan orang berpartisipasi dan mengimaninya, disitulah terjadinya inspirasi atau pencerahan. Nah pencerahan itu datang lewat apa? Kadang-kadang lewat firman, kadang-kadang lewat nyanyian. Ada seorang ibu satu hari, saya lagi khotbah, dia agak di depan gitu, tiba-tiba dia nangis ketika kita menyanyikan doa Bapa Kami. Jadi tiap minggu tuh doa Bapa Kami dinyanyikan dan selalu udah biasa gitu. Tapi hari itu ketika saya doa begitu di tengah-tengah itu ibu nangis gitu sampai agak kencang suaranya. Dan setelah selesai doa dia masih nangis juga gitu. Maka sesudah kebaktian saya samperin gitu ya. Bu kenapa sih tadi kok ada apa, ada yang bisa didoakan kok nangis banget gitu. Terus dia bilang, Pak ketika tadi saya menyanyikan ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dia tuh ingat dengan saudara, kepahitan hatinya yang selama ini nggak bisa mengampuni suaminya. Udah bertahun-tahun gitu, karena pengkhianatan. Jadi dia nggak pernah bisa mengampuni. Tapi ketika dinyanyikan lagu itu, umat nyanyi bareng-bareng gitu, dia merasa saat itu seperti Tuhan Yesus sendiri bilang, ampunilah dia karena seperti aku mengampuni kamu gitu. Jadi satu kalimat itu loh di dalam doa Bapa Kami, itu kena banget buat dia pada hari itu. Padahal itu lagu kan tiap minggu dinyanyikan, saudara. Aransemen musiknya juga biasa aja gitu. Tapi bagi si ibu itu pada jam itu, di hari itu, dia dapat sesuatu dari satu kalimat itu, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi artinya apa saudara? Tuhan itu bisa bicara kepada umat lewat apa aja yang kita lakukan di liturgi. Kadang-kadang perjamuan kudus yang kan biasa perjamuan kudus ya, orang makan, minum, bagi orang tertentu itu bisa berarti banget loh gitu. Jadi sepotong lagu, khotbah atau apapun itu bisa dipakai untuk terjadinya inspirasi atau pencerahan ini. Nah, jadi tugas kita adalah buatlah jemaat terbenam di dalam dialog ini, sehingga melaluinya Tuhan berkarya kepada orang, ya, kepada orang-orang. Itu dia dasarnya, saudara, yang kita buat. Nah, kita akan mulai nih ya mengenai bagaimana merancang liturgi. Ini kan tadi basicnya ya. Jadi kita menciptakan sebuah skenario drama supaya umat dan Tuhan bisa bermain di situ gitu. Kita bikin skenarionya. Jadi bikin liturgi itu bikin skenario drama, saudara. Jadi ada tokohnya adalah Tuhan berfirman. Yang kedua adalah umat merespon. Nah, mereka akan berdialog nih. Apa isi dialognya? Kita yang bikin. Nah kalau gitu ibadah itu berarti bukan Tuhan bicara sama umat dong, itu karyanya tim liturgi, enggak. Karena ketika kita bikin Tuhan bicara lewat firman, lalu umat bicara merespon lewat nyanyian, yang akhirnya berbicara itu Tuhan sendiri gitu. Kita cuma kita cuma bikin template-nya aja. Tapi apa yang terjadi dengan dialog itu pada saat umat melakukannya, nggak ada yang tahu, itu Roh Kudus, saudara. Jadi apa yang kita buat tuh bisa dipakai oleh Roh Kudus menjadi sesuatu yang nggak pernah kita sangka sebelumnya gitu. Nah sekarang bagaimana kita membuat skenario dramanya itu ya, liturgi itu. Ada beberapa tips umum saudara-saudara. Ingat cara kita merancang liturgi dengan 20 tahun yang lalu itu beda. Kenapa beda? Ada hal yang sangat penting saudara, ini dia. Bahwa sekarang ini liturgi itu ditayangkan di layar proyektor. Dulu kan kertas kan saudara. Beda nggak? Apa bedanya? Iya, betul. Itu dia, itu masalah kita sekarang.
Karena umat tuh sekarang udah nggak lagi menerima liturgi kan. Nah liturginya kan ditayangkan di proyektor. Kalau ditayangkan di proyektor, berapa detik kalimat itu bisa dibaca? Kan kalau jemaat lagi ngelamun gitu kan, udah itu hilang. Kalimat berikutnya sehingga apa? Karena begitu cepat hilangnya, saudara, ya, tampil hilang gitu, akibatnya bisa terjadi umat belum sempat merenung, menghayati kata-katanya udah hilang. Apa yang terjadi akibatnya? Umat cuma membaca, udah gitu nggak ingat, baca nggak ingat karena langsung hilang begitu. Ketika dia hilang dari layar, dia juga hilang dari memori umat gitu. Oleh karena itu sekarang membuat liturgi itu lebih sulit, saudara. Itu tantangan yang terbesar. Kenapa sekarang liturgi kadang-kadang kayaknya ini apa ya, jemaat nggak ngerti ya, karena cara kita menayangkannya juga punya masalah gitu. Tadi ingat nggak kebaktian pembukaan? Ada dialog kan, satu kalimat pemimpin kalau satu kalimat umat. Waktu pemimpin mengucapkan sesuatu kita nggak tahu abis itu apaan, kita ngomong apa tuh nggak tahu gitu. Karena belum muncul. Nah begitu udah muncul kita ngomong, kita nggak tahu atasnya apaan tadi yang diomongkan oleh si pemimpin gitu. Oleh karena itu usul saya sebetulnya saudara, kalau ada tanya jawab gitu, ada PPL dan umat gitu, harusnya tampilkan dalam satu layar. Ya, supaya kita tahu ini hubungannya apa sama sebelumnya gitu loh. Kalau enggak nanti kita cuma ngebaca doang baca hilang gitu karena begitu singkatnya gitu ya. Kalau tadi buku kan kertas kan bisa dibaca, kalau kita nggak tahu kita bisa lihat ke atas. Tapi kalau proyektor kan nggak bisa ya. Dan itu sebabnya saudara, sekarang itu jangan bikin kalimat panjang-panjang. Karena kalimat yang panjang itu membuat orang lebih susah memahami. Ya ini yang pertama saudara ya. Kalau bikin kalimat jangan lebih dari 11 kata saudara. Makin pendek makin bagus gitu. Karena orang begitu lihat satu kalimat pendek itu dalam dia ngerti. Tapi kalau liturginya, sekarang kan banyak orang bikin variasi liturgi dengan cara memperpanjang kata kan. Misalnya dasarnya cuma pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu variasinya gimana? Nambahin kata. Kita datang dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita bilang, nah itu kan variasi kan? Tapi itu variasi yang membosankan saudara. Karena variasinya cuma manjangin kalimat doang. Kalau arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kan aslinya gitu. Variasinya gimana? Umat yang terkasih, perjalanan hidup kita masih panjang tetapi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Variasi itu Pak. Iya itu memanjangkan kebaktian itu namanya. Jadi nggak harus variasi itu memanjangkan kebaktian. Kadang-kadang justru lebih pendek lebih bagus saudara. Umat tuh nggak suka loh lama-lama. Ya muter-muter gitu. Umat lebih suka satu jelas gitu. Kalimat yang jelas. Jangan lebih dari 11 kata saudara. Karena kalau udah lebih dari 11 kata, udah nggak jelas lagi mana subjek, mana objek gitu ya. Yang kedua, hindarilah kalimat yang klise. Tahu kan klise ya? Kalimat yang udah diulang-ulang begitu sering sampai nggak ada lagi kuasanya atau pengaruhnya gitu. Kayak gini, pendeta mau mengakhiri kebaktian selalu, semoga Tuhan memberkati saudara. Ya, itu kan biasa banget ya saudara. Jadi saya nggak pernah tuh kalau habis selesai khotbah semoga Tuhan memberkati, nggak usah gitu loh. Itu udah jadi klise sekarang. Langsung aja habis khotbah luka tidak selalu akhir dari cerita hidup saudara. Amin. Gitu. Kan lebih enak daripada luka tidak selalu menjadi akhir ceritamu. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kiranya firman ini berbicara kepada saudara. Amin gitu. Nggak ada gunanya karena kalimat yang belakang tuh klise gitu loh saudara. Nggak pakai itu juga justru lebih bagus gitu. Ya jadi kalau daripada kalimatnya klise lebih baik hapus aja deh. Yang apa lagi coba kalimat klise? Ayo, saudara kan suka bikin liturgi tuh. Coba Pak. Dalam bagian ini saja yang saya paling ingat. Dalam warta, setiap warta diakhiri dengan Tuhan Yesus memberkati. Warta kedua diakhiri dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada 5 warta, Tuhan Yesus memberkatinya ada 5 kali. Iya.
Karena wartanya dari semua komisi semuanya nggak mengakhiri dengan yang sama kan? Ya nggak diedit lagi wartanya. Ya itu juga klise banget tuh. Ya. Jadi waktu itu berharga, apalagi di Surabaya, saudara, di kota-kota besar ya, Malang segala macam. Jadi jangan pakai klise-klise deh, yang penting-penting aja gitu. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, hindarilah ungkapan yang sulit ya dipahami, jargon teologis biasanya. Ya Tuhan yang rahmani dan rahimi, yang kami kenal dalam anugerah-Mu yang sempurna, yang ada di sorga, yang kekal, tapi juga ada di bumi. Terlalu banyak saudara. Ya nggak perlu kita yang kayak gitu-gitu ya, jargon-jargon teologis, anugerah, segala macam. Bisa nggak dijelasin dengan kata yang lebih, ini sih yang lebih hangat gitu ya, yang lebih fresh gitu. Dan nggak perlu berpuisi ria saudara. Ya Tuhan, kala kami di tengah malam, dalam kegelapan meraba-raba mencari kehadiran-Mu dan anugerah-Mu, kami teringat, jadi kayak berpuisi ria gitu loh. Akhirnya kita ngomong, ini apaan sih sebetulnya, to the point aja lah, ngapain pakai puisi-puisi gitu. Bagus berpuisi, tapi kalau terlalu panjang, akhirnya jadi nggak jelas saudara. Ya metafor boleh, tapi kalau puisi yang terlalu beria-ria tuh kayaknya udah jadul banget ya. Zaman sekarang tuh jangan seperti itu gitu. Oke, kemudian ini saudara-saudara, gunakan metafor daripada saudara pakai puisi yang terlalu jauh kemana-mana, mendingan pakai metafor aja. Metafor itu apa sih saudara? Metafor itu ini mengungkapkan apa yang abstrak dengan cara yang konkret. Apa misalnya? Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala kami. Ya, gembala itu metafor. Jadi orang begitu dengar kata gembala langsung ada gambar gembala di kepalanya kan? Itu artinya itu kalimat apa? Kalimat yang konkret saudara. Kata konkret. Gajah, langsung saudara ada gambar gajah. Piring, langsung kan kebayang piring kan? Tapi kalau coba anugerah, apa yang ada dalam pikiran saudara? Kata anugerah kan abstrak saudara. Jadi nggak kebayang apa-apa tuh dalam pikiran saudara. Itu adalah konsep abstrak. Jadi ada kata yang konkret, ada kata yang abstrak. Jadi kata abstrak itu penting saudara karena konsep-konsep kan dijelaskan dengan kata abstrak. Tapi pakailah kata yang konkret untuk menceritakan itu. Misalnya kita mau menceritakan soal anugerah gitu ya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh anugerah. Seperti Bapak yang menanti anak yang hilang. Ya ada bapak, ada anak hilang, ada cerita tuh di pikiran kita gitu. Nah itulah metaforanya saudara. Ya pakailah metafora-metafora di dalam liturgi ya. Ini seperti gambar ya. Metafora itu seperti gambar. Gambar itu menjelaskan ribuan kata. Makanya kalau kita lihat saudara, Tuhan Yesus pakai banyak metafora. Ya gembala yang baik, orang Samaria yang baik hati, ya semuanya itu metafor, saudara. Kemudian ketika kita merancang skenario drama ini yang penting, saudara. Antara satu ritus yang lain, satu dengan lain harus ada keterkaitan ya, kayak membentuk sebuah percakapan gitu. Oke, ini tips umum. Ada pertanyaan sampai di sini atau saudara bisa komen? Ruang kita agak panas ya. Yuk, Pak. Liturgi itu nantinya akan dibacakan oleh pendeta. Sedangkan pendeta sendiri itu mempunyai tata cara bicara yang khas. Apakah nantinya liturgi yang kita buat itu akan sesuai dengan kekhasan pendeta itu? Apakah kalau memangnya itu berbeda, kemungkinan bisa diubah oleh pendetanya, jadi yang dibaca bukan yang tertulis. Iya, iya. Terus bagaimana kalau seperti itu? Iya, jadi biasanya kita tim liturgi kita menawarkan mensuggest ini loh kalimat kata pembuka ini begini gitu. Tapi berikan juga kebebasan pada pendeta untuk improvisasi. Karena ada hal-hal yang bisa terjadi lebih relevan gitu loh. Kayak misalnya
kata pembuka. Ini kemarin nih, hari Sabtu baru ada demo mahasiswa di Jakarta. Hari Minggu temanya apa kemarin? Tidak ada yang mustahil. Nah, bisa nggak ketika kita masuk kata pembuka itu kita hubungkan itu yang demo itu tuh. So, saudara, kita bertemu kembali, kita bersyukur sekalipun ada demo mahasiswa, bangsa kita masih bisa sampai sekarang cukup tenang. Ya, kita berharap suasana akan tetap damai sejahtera. Kelihatannya susah untuk bangsa ini bisa maju, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terus masuklah ke tidak mustahil gitu. Nah, kalimat itu kan baru ada hari Sabtu kejadian demo. Waktu kita bikin liturgi kan udah 2 minggu yang lalu gitu. Jadi nggak update dengan peristiwa yang terkini gitu. Padahal ketika umat masuk ke ibadah ada kata pembuka, kan itu menjembatani antara dunia dengan gereja kan. Jadi harus update juga dengan kondisi gitu. Pernah waktu kerusuhan di Jakarta, saudara, kerusuhan hari apa begitu? Hari Minggunya tuh kata pembukanya sama sekali nggak ngebahas soal kerusuhan. Padahal semua orang lagi bicarain soal kerusuhan, tapi karena liturginya udah dibuat 2 minggu sebelumnya, sama sekali nggak ada dibahas kerusuhan. Nah itu kan jadi kayak, ini kamu kayak hidup di dunia lain ya, orang semua ngebahas, tapi sama sekali nggak dibahas di dalam liturgi. Ya jadi kadang-kadang kita perlu memberikan ruang ya untuk pendeta itu memberikan ya, improvisasi ya, di kata pembuka misalnya. Ya saya kira perlu Pak. Tapi juga ngawur ya, udah nggak sama sekali nggak diikutin tuh kan capek-capek bikin ngapain gitu. Ya sekarang kita masuk ke panggilan beribadah, saudara-saudara. Apa sih isinya itu? Isinya dan maknanya. Panggilan ibadah menyadarkan umat bahwa umat beribadah bukan karena mencari Allah, tapi merespon panggilan Allah. Itu intinya, saudara. Ya, Tuhan mengundang kita, ya, Tuhan mengajak kita. Hari ini Tuhan memanggil kita. Kan itu mengingatkan mereka kalau kamu ada di sini itu karena Tuhan memanggil gitu, karena undangan Tuhan. Ya, kemudian isinya mengajak orang untuk meninggalkan sejenak kesibukannya dan memusatkan hati dan pikiran kepada Allah. Ya, saudara-saudara, kita datang kembali dalam ibadah ini. Mari kita lupakan sejenak segala beban persoalan kita. Tuhan memanggil kita untuk datang dan disapa oleh firman-Nya, misalnya gitu ya, panggilan beribadah. Mengajak umat untuk ini juga bisa menaikkan syukur karena diberi kesempatan untuk beribadah. Bahwa di tengah-tengah demo itu kita masih bisa beribadah dengan tenang ya. Nah, jadi panggilan beribadah ini bisa sifatnya satu arah ya, jadi kita bicara saja pada umat gitu, atau bisa juga dibikin dalam bentuk narasi ya, dalam bentuk dialog. Tapi isinya kira-kira ini, saudara. Oke. Jadi bagaimana tips membuatnya? Yang pertama sebelum kita bikin, saudara, coba kita lihat dulu tema ibadahnya apa. Bisa nggak panggilan beribadah itu nyambung dengan temanya? Dan kalau itu adalah minggu khusus, misalnya masa raya gereja ya, Advent, Natal, Prapaskah, itu khas tuh saudara panggilan beribadahnya. Jadi kaitkan dengan masa itu. Lalu sifatnya ajakan ya, marilah, pujilah, bersyukurlah. Jadi jangan pakai perintah saudara, pakailah ajakan, kan panggilan. Dan gambarkanlah karakter Allah ya, yang tadi memakai metafor tadi. Misalnya apa? Tuhan Sang Gembala memanggil kita misalnya. Atau apa contoh lain metafor Allah, saudara? Ayo, gambaran tentang Allah. Ada ide? Allah apa misalnya? Ya, raja ya, Allah adalah raja. Raja dunia yang mengundang kita, begitu. Apalagi yang lain? Iya, Allah adalah terang yang terang yang menerangi kita dalam kegelapan, dan sekarang Dia memanggil kita masuk ke dalam terangnya dalam ibadah ini.
Oke, dan panggilan beribadah harus menunjukkan keramatamahan Tuhan ya kepada gereja gitu. Yang hangat, jangan pakai kalian harus, kamu harus gitu. Ya. Kemudian di akhir panggilan beribadah kan abis itu nyanyi itu saudara, nyanyi prosesi kan ya, nyanyian prosesi. Kalau bisa hubungkanlah kalimat-kalimat terakhir itu dengan syair nyanyian prosesi itu. Supaya orang melihat abis ini tuh nyambung gitu. Ini bagian dari percakapan, bagian dari dialog. Saya kasih contoh ya saudara. Ini dia. Ya, kita bersama-sama ya. Marilah menyembah Sang Bapa yang kekal. Marilah menyembah Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah menyembah Roh Kudus Sang Pembaru. Dengan berdiri kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Kan ini kan bicara Trinitas kan? Hormat bagi Allah Bapa dan ya. Nah, ini soal Trinitas, Saudara. Dan saya buat ininya sama supaya apa? Gampang diikuti, Saudara. Kalau dia mengulang-ulang tuh makin gampang diikuti. Jadi orang nggak perlu lihat ini atasnya apaan gitu. Ya, makin dia rapi, makin gampang dimengerti. Jadi kalau dipotong segini aja nih masuk ke proyektor, itu mudah diikuti, Saudara. Daripada panjang lebar gitu. Ya, jadi di proyektor nanti muncul ini. Ya marilah kita dialah Allah gitu. Ini contoh pertama ya Saudara ya. Bagus kalau bisa begini tuh, ada yang berulang-ulang. Ini contoh kedua. Marilah kita menghadap Allah yang hidup dan berkuasa. Dialah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sepanjang minggu ini Dia telah memelihara kita. Dengan berdiri mari kita lantunkan berhimpun semua menghadap Tuhan gitu. Ya, ini kutipan dari Alkitab nih Saudara. Jadi ini adalah panggilan beribadah yang mengutip Alkitab tapi nggak langsung gitu. Ya diolah lagi sehingga ini menjadi pendek-pendek Saudara. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udah selesai. Apalagi yang punya jemaat harus lebih pendek lagi. Kami berhimpun menghadap tatanya, cuma 4 suku, 4 kalimat, 4 kata. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti sebagai penolong dalam kesesakan. 6. Ya, semua doa kita telah didengarnya. 5 kan? Pendek gitu. Tapi itu lebih masuk daripada semua doa dan harapan kita yang selama ini kita lantunkan telah didengar oleh Tuhan gitu. Ngapain? Kan intinya ini aja sebetulnya. Jadi kalau saudara punya kalimat yang panjang di bagian umat, coba bisa nggak panjang dulu nggak apa-apa, terus dikompres. Bisa nggak dikompres gitu, makin lama makin pendek sehingga dapat intinya gitu. Kayak diperes saudara, yang keluar tuh intinya gitu. Ya. Contoh nih, lain ya. Marilah kita datang menghadap Tuhan, Ia memanggil kita beribadah bersama, kini dan di sini. Kristus memanggil, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kristus berfirman, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Dengan berdiri mari kita lantunkan, berhimpun semua menghadap Tuhan. Ya ini semua sama nih saudara, sama semua. Sehingga umat tuh udah tahu abis ini mau ngomong apa gitu. Ya ini sangat membantu sehingga umat gak perlu mencari kalimat lagi, tapi udah tahu mau harus mengucapkan apa gitu. Tapi ini harus nyambung sama ini mesti nyambung sama ini gitu. Ini ada polanya nih saudara, Kristus mengatakan demikian. Kristus mengatakan demikian gitu. Yang kayak gini enak ditampilin di proyektor saudara. Ininya gak usah diubah-ubah kan, atasnya diubah. Ya inilah liturgi modern saudara yang memperhatikan proyektor, nggak cuma nulis panjang lebar gitu. Zaman dulu sih nggak apa-apa, zaman sekarang tuh panjangan saudara. Dah panggilan beribadah ya.
Nah ini panggilan beribadah yang ada sedikit kesalahan saudara, ini dia. Bersama kita bangkit berdiri dan berhimpun kepada Tuhan melalui KJ 15 ayat 1 sampai 3. Apa yang masalah di sini saudara? Bangkit berdiri, berdiri aja, ngapain sih pakai bangkit-bangkit? Berdiri aja saudara. Kemudian ini sekarang KJ 15 ayat 1, umat itu udah gak bawa buku. Jadi ngapain mereka tahu tuh di mana KJ 15 itu apaan? Langsung aja judulnya gitu loh. Begini nih diganti aja. Bersama kita berdiri dan menyanyikan berhimpun semua, gitu aja kan saudara. Ngapain KJ 15 ayat 1, ya siapa yang tahu KJ 15 apaan gitu. Itu kan petunjuk buat pemusik kalau gitu, bukan buat umat kan. Juga ini melalui kidung jemaat, kok melalui kidung jemaat sih? Memuji Tuhan kok melalui kidung jemaat, enggak menyanyikan langsung aja gitu. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah. 7 suku kata, 7 kata. Nah, coba saudara lihat, kan udah bawa liturgi saudara masing-masing kan? Coba efektif apa enggak kalimat yang saudara buat kemarin tuh yang itu dari gereja masing-masing. Coba lihat berapa jumlah suku, berapa kata di dalam kalimat, di dalam panggilan beribadah. Ya berdasarkan yang tadi, kira-kira kalau saudara suruh bikin lagi, bisa nggak itu dikoreksi? Saya random aja nih saudara ya, kan saya udah punya kopinya nih. Saya tampilin saudara punya liturgi. Coba. Yang saya punya itu ada siapa tuh ya? GKI Dipo, ada nggak GKI Dipo dari situ? Ada yang dari GKI Dipo nggak saudara? Nggak ada, nggak datang ya. GKI Bromo, ada dari GKI Bromo? Oh, Oke. Kamu yang bikin itu dia bukan? Bukan ya. Nggak apa-apa kita lihat aja ya GKI Bromo. Oke, GKI Dipo punya itunya, ibu bisa bacakan nggak isinya? Di Bromo, ya panggilan. Coba bacakan Bu, kita nilai sama-sama ya. Kami datang kepada Allah yang kuasanya tak terbatas. Oke. Oke. Lalu Oke. Gimana saudara? Cukup oke nggak ya? Cukup oke ya? Ya, Mbak. Iya, kalau Allah semua, Tuhan semua. Jadi dia akan lebih rapih gitu ya. Kami datang kepada Allah gitu. Ya, jadi makin dia seragam, makin mudah diingat gitu. Coba ya. Ya ampun. Mana ini? Liturgi. Mana Bromo ya tadi ya? Mudah-mudahan ini muncul nggak? Ini dia ya. Saudara ada yang mau ini nggak? Coba kalau saudara diperbaiki, ada nggak yang bisa diperbaiki supaya lebih rapi? Tadi ya, Tuhan diganti ini semua Tuhan ya. Kami dan kita. Iya, itu nggak konsisten ya. Ketika langkah kami terasa lemah, Tuhan memanggil kita. Ya.
Iya. Iya kalau mau di atas kepada kita. Ketika langkah kita terasa lemah, Tuhan memanggil kita datang kepadanya. Terus umat menjawab pada Tuhan kan, kami datang kepada Allah yang kuasanya tak terbatas. Kemudian yang terakhir itu marilah dengan sukacita kita beribadah. Ngapain sih ada dengan sukacita kan? Nggak harus dengan sukacita kan? Marilah kita menyembah Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Kan cukup gitu. Dengan sukacita, aduh belum semuanya sukacita nggak. Orang nggak boleh ya, orang kalau nggak sukacita ya ibadah. Boleh juga kan kalau lagi sedih. Ya kan nggak harus dengan sukacita gitu. Oke, ini gitu ya. Nanti kita ini sendiri kita harus belajar mengkoreksi kita punya liturgi sendiri gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke kata pembuka, saudara. Kata pembuka. Setiap kali berubah mode nih, ini apa sih? Capek deh. Ini pakai ginian lagi, ya ampun. Dia nggak bisa extend desktop. Gimana ini? Gitu. Gitu ya. Oke, kata pembuka. Ini kita baru sampai kata pembuka, ya ampun saudara. Saya ngebut aja ya kalau gitu ya. Ini malah apalagi nggak bisa di freeze, nge-freeze. Itu mah Windows kayak gituan. Yang mana? Ini presenter view nih. Nggak bisa deh kayaknya. Gimana ya saudara? Aduh ampun deh. Tapi bisa berantakan nanti ya kayaknya. Nggak tahu nih. Nggak tahu, cobain aja. Saudara saya copy ke situ ya, PDF-nya coba. Custom show. Aduh, nggak bisa. Mohon maaf saudara, ini iya tapi nggak bisa diapa-apain. Ini begini aja deh. Di full screen, gimana caranya di full screen? Oh ini. Gini aja ya saudara ya, daripada capek-capek klik-klik. Ya ini kata pembuka saudara. Jadi kata pembuka itu bukan renungan pendek ya saudara ya. Jadi dia harus dibuat singkat nih saudara. Dia bukan renungan pendek gitu. Jadi fungsinya apa? Dia membantu umat mengarahkan perhatian dari hidup di luar keseharian kepada Tuhan,
lalu kepada firman yang akan dibahas. Jadi ada 3 gerakan nih saudara. Jadi menghubungkan yang di luar, situasi di luar dengan umat itu dengan di dalam, sehingga dia tertarik ke dalam. Ya kondisi hidup, kemudian diarahkan kepada Tuhan, lalu dikaitkan dengan tema ibadah, itu saudara. Jadi jangan masuk, saudara-saudara selamat siang, tema ibadah kita hari ini, loh, itu udah langsung masuk sini tapi belum sempat menyapa mereka gitu loh. Jadi di depan itu tentang kondisi hidup yang tadi itu loh. Saudara, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, atau hidup saudara mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita percaya Tuhan tetap baik kepada kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kadang-kadang saudara merasa hidup ini mustahil tapi tidak buat Tuhan. Oleh karena itulah kita akan membahas tema ibadah tidak ada yang mustahil gitu. Jadi menghubungkan itu loh saudara. Jadi dari luar mereka lagi overthinking gitu, dibawa ke Tuhan lalu dibawa ke tema gitu. Nah tidak perlu saudara harus mengucapkan tema ibadah secara letterlek gitu, nggak usah. Ya, hari ini kita akan bicara tentang apa gitu. Tentang Tuhan yang memungkinkan apa yang bagi kita sepertinya tidak mungkin misalnya. Jadi nggak perlu plek tema ditulis di situ, enggak. Jadi tema itu kadang-kadang muncul secara alami, ya kira-kira intinya ke situ gitu. Nah kalau diperlukan pakailah ayat Alkitab yang pendek, ya tapi tanpa penafsiran saudara. Jadi ada umat yang dari dulu kebiasaan di GKI kalau ada kata pembuka itu harus ada cantolan nasnya gitu ya. Ya kita cantumkan saja di situ. Di bagian mana? Di bagian yang ketiga ini, tema ibadah nanti ada diakhiri dengan ayat tertentu gitu. Tapi yang pendek ya saudara, kalau enggak jadi pembacaan Alkitab panjang gitu. Pendek saja. Kadang-kadang ayatnya bisa diambil bahkan dari bacaan yang akan diambil tadi itu. 1 kalimat aja dari Injil tuh dari mana gitu. Oke. Komputer-muter nih. Iya, kata pembuka ini pakai kalimat yang mengundang. Hari ini kita datang ya, di tengah kehidupan kita, kan gitu kan? Di tengah kehidupan kita yang tidak baik-baik saja, di tengah kehidupan keluarga saudara yang mungkin tidak baik-baik saja, ada Tuhan dan seterusnya. Ya, Allah kembali mengundang kita diajak gitu. Jangan pakai kata kita harus gitu ya, itu kayak ini banget gitu. Saudara sebagai Kristen kita harus mengasihi kok harus sih? Kan harusnya dari hati ya. Kita wajib, mari kita belajar supaya, ya, itu menggurui banget gitu saudara. Ya jangan terlalu menggurui. Nah kemudian kita mulai ke nyanyian-nyanyian ya, nyanyian prosesi. Nyanyian prosesi itu fungsinya apa? Menghadap Allah yang memanggil umat untuk beribadah. Jadi isinya tentang pujian kepada Allah, sukacita beribadah, tentang ajakan untuk datang ke hadirat Tuhan. Itulah prosesi saudara. Yang dihindari adalah lagu baru yang belum dikuasai umat tadi ya. Ingat, prosesi jangan lagu baru saudara. Bikin puyeng orang sebelum orang belum baru masuk dari puyeng gitu loh, nggak tahu nyanyi apaan gitu. Atau ini lagu yang terlalu lembut atau terlalu lambat. Ya, masuk manis lembut Tuhan, ya ampun, baru orang bagi berdiri lagi semangatnya kok udah manis lembut gitu loh. Ya, yang keren, yang megah gitu ya. Berhimpun semua gitu loh. Jangan lagu yang terlalu fokus pada pergumulan pribadi. Ya. Ini kan umat sedang berhimpun, kalau bisa lagu yang kami gitu ya. Kami berhimpun, kami datang, ya jangan yang udah udah pribadi banget gitu loh. Banyak kan ya lagu-lagu pribadi banget ya. Yesus Tuhan Juru Selamat, dengar doaku. Nggak cocok dong buat berhimpun. Kok udah aku gitu loh, mestinya kami. Ya. Kemudian nyanyian pengakuan dosa nih saudara. Ini isinya apa? Mengungkapkan pertobatan atau mohon belas kasihan Tuhan. Bukan berterima kasih karena sudah diampuni ya, itu bukan nyanyian pengakuan dosa tuh saudara. Jadi mengaku atas kelemahan dan dosa, mohon pengampunan, dan soal kerendahan hati bisa juga. Ya
ku ingin berperangai seperti Tuhanku, tapi sayang hatiku cemar. Ku dosa ya Tuhan berilah aku hati yang suci dan benar, yaitu ngaku gitu ya, kerendahan hati di depan Tuhan. Hindarilah lagu syukur karena dosa sudah diampuni. Ini bukan di sini tempatnya. Walaupun bicara soal dosa, kalau itu soal syukur karena dosa diampuni, itu adalah di mana? Iya, berita anugerah, nyanyian syukur. Yang darah Yesus, oh itu loh saudara. Golongan darahnya itu, oh darah Tuhanku, bukan AB ya. Iya. Kan dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Kan itu udah diampuni gitu loh. Itu syukur, bukan doa pengakuan dosa. Lagu yang terlalu meriah atau bersemangat ini juga sebaiknya jangan taruh di sini, saudara. Tapi kalau kita main musik untuk doa pengakuan dosa, nggak perlu musiknya jadi dilambat-lambatin. Itu juga salah ya, saudara. Nggak usah dilambatin, saudara. Memang pilihlah lagu yang agak slow gitu. Jadi nggak perlu dilambatin. Kemudian lagu yang arah komunikasinya bukan kepada Tuhan, sebaiknya dihindari karena ini kan ngaku dosa. Ini kita kepada Tuhan gitu. Kita lanjut ya, saudara, ke nyanyian syukur. Ini berbeda sekali. Nyanyian syukur ini respon syukur atas pengampunan, atas berita anugerah. Isinya sukacita karena anugerah dengan keselamatan. Jaminan kasih Allah. Ya, lagu-lagu tentang jaminan. Nah, nyanyian syukur tapi terkait dengan tema ibadah ini lebih bagus lagi, saudara. Kalau bisa ada kaitannya sama tema ibadah. Bisa juga, saudara, dipilih nyanyian persiapan firman karena apa? Karena kadang-kadang tuh kita memakai untuk lagu syukurnya tuh malah salam-salaman itu loh. Bersukacita. Nah ketika bersukacita selalu kan orang udah salam-salaman. Jadi suasananya tuh udah syukur gitu loh. Jadi kalau habis itu aneh, habis itu nyanyi lagi nyanyian syukur kayaknya kepotong gitu ya. Lebih baik kalau gitu udah habis itu ini dimasukkan aja ke nyanyian persiapan firman gitu. Ya bersabdalah ya Tuhan misalnya ya, firman-Mu terang bagi kakiku dan seterusnya. Yang dihindari adalah lagu yang masih bernuansa pengakuan dosa pasti ya, udah telat. Kemudian lagu yang bernuansa sendu, lambat dan syairnya tidak mencerminkan syair syukur. Ya itu dihindari di sini karena ini nyanyian syukur gitu. Kalau enggak ya nyanyian persiapan firman. Oke, sekarang nyanyian persembahan. Nyanyian persembahan adalah respon syukur dan penyerahan diri kepada Allah. Jadi ini tekad ya, tekad untuk mempersembahkan hidup. Penyerahan diri, komitmen ya, bagi Yesus segalanya. Bersyukur mengakui bahwa hidup kita itu berkat Tuhan. Apa misalnya? Hidup kita itu ada berkat dari Tuhan. Hitung berkat satu per satu ya bisa juga ya. Nasihat untuk memberikan persembahan yang terbaik, ya ini pasti bagus nih ya. Nah, apapun ini, syair nyanyiannya perlu disesuaikan dengan nas persembahan. Karena ini kan kalau ada nas sebelumnya, berarti lagu berikutnya itu harus nyambung sama nasnya, saudara. Nah, jangan terpisah. Jadi kalau misalnya kita pilih nas, misalnya apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Apa kira-kira? Nah, iya pakai bisa juga. Apa? Pada Tuhan, nah bisa juga. Oke, sekarang kalau nas persembahannya apa ya? Berilah dengan sukacita, jangan dengan paksa karena Tuhan suka dengan persembahan yang diberikan secara sukarela. Ayo, apa? Hah? Ya pada Tuhan aku dengan sukacita gitu ya. Apalagi yang lain? Ahanmu dengan sukacita, iya, iya gitu ya. Nah kalau sampai kita menemukan lagu persembahan yang bagus banget tapi nggak nyambung sama nasnya, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Nasnya diubah, gitu caranya, ya. Jadi entah kita pertahankan nyanyian persembahannya atau kita pertahankan nasnya. Pokoknya dia harus nyambung aja gitu, ya.
bisa kalau memang betul-betul disambungin, tapi jangan dipaksa kayak terkesan dipaksain nih mah gitu. Iya. Jangan lagu yang bertema penginjilan, saudara. Ini karena walaupun kayaknya persembahan, padahal ini kan untuk pengutusan kalau penginjilan ya. Ini juga hindari ya musik iringan yang memainkan nyanyian apa saja untuk mengiringi pengumpulan kolekte. Jadi pas kolekte kan ada blank tuh, udah selesai nyanyinya dia nyanyi apa aja lah pokoknya. You raise me up, apa segala macem gitu. Jadi kesempatan buat mejeng, nggak perlu gitu-gituan saudara ya. Ya jangan kemana-mana, nanti umat jadi di dalam hati kan jadi nyanyi kan. You raise me up, begitu. Jadi nggak nyambung itunya. Oke, nyanyian pengutusan adalah nyanyian yang meneguhkan panggilan untuk hidup sebagai saksi Kristus di dunia. Komitmen melayani, ya kesediaan diutus, kami mau jadi ini dan seterusnya. Tekad untuk melakukan firman yang baru disampaikan. Jadi bisa jadi ini adalah lagu yang paling cocok sama firman gitu. Saya biasanya kalau milih lagu, saya pertama kali milih dulu nyanyian pengutusannya apa gitu. Karena ini adalah kesempatan orang mendengarkan nyanyian ini sebelum mereka pulang. Jadi pesan firmannya tuh harus nyampe dapat di situ, saudara. Ya, jadi pilih dulu. Saya biasa pilih pertama kali adalah nyanyian ini dulu, baru nanti yang lain-lain. Ini harus yang paling nyangkut sama khotbah nih. Yang menegaskan kembali tema ibadah, inti khotbah, tekad untuk melakukan firman yang baru disampaikan. Ya, hindari lagu yang belum dikuasai umat, karena ini adalah final dari ibadah. Dia harus dinyanyikan bersama-sama gitu. Hindari lagu yang melodinya cenderung datar dan kurang memuncak, sehingga kesannya kayak abisnya lemes gitu loh. Apa sih FI-nya? Ku beri hidupku bagimu, apakah jawabmu? Ku beri hidupku bagimu, apakah jawabmu? Udah selesai gitu. Kayaknya kok gak enak banget gitu ya. Abis ibadah kok kayaknya turun gitu loh. Itu harus yang agak naik gitu saudara. Kuasa Kristus kau nyatalah, abadi dan cemerlang. Keren gitu kan, ujungnya tuh keren gitu saudara. Ya pakai yang gitu-gitu. Kalau perlu ganti langgamnya kalau bisa ya saudara ya. Kalau kayaknya ada satu lagu yang bagus ya, akhirnya cocok buat pengutusan, tapi kok dia ke bawah gitu, ganti aja langgamnya yang lain yang bisa dinyanyikan umat kalau ada gitu. Ya kan misalnya kami puji dengan itu kan, sumber suka yang abadi beri firman-Mu menetapkan. Nggak enak kalau itu habis pengutusan gitu kan, cari aja yang lagu itu syairnya dipakai yang dengan langgam lain yang memuncak ya. Apa misalnya? Gimana? Tetap pakai kami puji dengan riang misalnya. Iya, carilah pokoknya yang itu ya, yang lebih keren. Berikan tuh ada tuh kita ada hukumnya tuh saudara, tapi nggak mungkin kita bahas sekarang ya. Kita bisa menggantikan itu syairnya sama, tapi dengan langgam yang berbeda gitu, yang ujungnya lebih naik gitu saudara. Cuman harus mikir gitu. Contoh lain misalnya itu bisa digantikan dengan melodi bisa itu ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Itu bisa apa sih sudah itu? Habis Tuhan memimpin langkahku, Tuhan memimpin langkahku itu habisnya apa habis itu? Di tiap langkah dan kerja, terus tetap ku rasa tangannya, terus
Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Terus? Itu abisnya gitu, saudara. Jadi dia lebih mengangkat daripada ya. Jadi kita bisa ganti itu untuk menciptakan suasana yang lebih klimaks ya. Nah, nyanyian di masa raya ini penting saudara. Kalau kita membuat milih lagu di masa raya, Advent, Natal, Prapaskah, pastikan bahwa nyanyian itu tidak hanya mendukung tema ibadah, tapi juga membentuk pengalaman orang memasuki tahun gerejawi. Jadi ada lagu-lagu yang harus dinyanyikan di Advent. Ya jangan sampai ini kebaktian Advent pertama, tapi nggak ada lagu Adventnya. Karena kita semua nyari yang ada temanya sesuai dengan tema, padahal temanya nggak cocok dengan Advent gitu. Ya harus ada lagu Advent di masa Advent, saudara. Karena kalau enggak lagu ini bakal dinyanyikan setahun lagi. Ya, dan orang nggak merasakan suasananya karena lagu itu khas di tempat itu. Kayak Paskah kan pasti ada apa yang khas Paskah. Yesus bangkit, tauraklah, haleluya. Kalau nggak ada itu tuh kayak bukan Paskah gitu loh saudara. Jadi pernah ada satu jemaat tuh panitianya mengatakan kita kalau Natal, malam Natal kok gitu-gitu terus ya lagunya ya. Ganti semua termasuk malam kudus saudara. Jadi nggak ada malam kudus gitu, pas nyala lilin lagu apaan gitu. Marah-marah loh anggota jemaat. Ini lagu cuma bisa dinyanyikan 24 malam terus sampai kita nyanyikan lagi malam kudus tahun depan. Kan nggak, aduh kan rasanya nyesel banget gitu ya, kayak nggak berasa Natalan gitu loh. Ya ada sentimen tertentu pada lagu-lagu yang khas untuk masa itu. Ya jadi kita harus sensitif kalau ini memang masa raya udah itu prioritas pertama. Pokoknya harus ada yang khas dari masa itu. Oke, ini kayaknya nggak keburu ya. Ini merancang doa, saudara. Hah? Oke deh, 15 menit ya saudara ya. Ini membuat narasi doa nih saudara. Kalau doa pengakuan dosa, narasinya seperti ini saudara. Strukturnya, pertama sebut nama Tuhan. Ya, Tuhan yang Maha Pemurah atau Tuhan yang Maha apalah pokoknya. Ya, sebut nama Tuhan dengan metafora. Kemudian setelah itu kita sebut dosa-dosanya apa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami mengaku bahwa titik. Ya, jadi isinya yang kedua adalah pengakuan. Sebut dosa-dosanya secara umum, saudara. Jangan spesifik banget ya. Ampuni kami karena kami sebagai suami tidak setia pada istri. Ada suami yang bilang, gua enggak kok. Kan lu doang yang begitu gitu. Jadi jangan yang spesifik buat orang tertentu gitu, yang general aja gitu. Makanya kan kadang-kadang ya ini nih, kami gagal menjadi terang dan garam dunia. Kami belum melakukan apa yang kau perintahkan, sebaliknya kami melakukan apa yang kau larang. Ya jadi ini penting karena dosa itu bukan cuma melakukan, tapi dosa tidak melakukan gitu loh. Karena tidak melakukan apa yang harus dilakukan gitu. Itu kan semua orang bisa mikirin apa ya buat pribadi masing-masing kan. Makanya juga sering pendeta bilang, ampuni perkataan yang kami lakukan dengan perkataan, pikiran, dan sikap dan perbuatan. Karena itu apa isinya setiap orang punya tafsiran sendiri-sendiri gitu. Itu general. Ya ngaku dulu, kemudian baru mohon pengampunan yang ketiga. Jadi kami mohon ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sebut nama Tuhan, kami mengaku begini-begini, mohon pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Itu aja, saudara. Jangan panjang-panjang lebar. Ini ya, Tuhan yang Maha Pemurah. Kami mengaku bahwa kerap kali kami gagal menjadi terang dan garam dunia. Kami belum melakukan apa yang kau perintahkan, sebaliknya kami melakukan apa yang kau larang. Kami mohon ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, kami memohonkan pengampunan. Amin. Kalimat ini gak ada yang lebih dari 11 kata, saudara. Ya jangan, kami mengaku bahwa di hadapanmu kami sebagai manusia yang berdosa apa segala aduh lah. Ya. Ini doa persiapan firman, tapi ini kayaknya biasanya kita nggak tulis ya. Ini biasanya pendeta yang nulis ya.
Nggak usah deh ya, ngapain. Kita masuk aja ke doa syafaat. Doa syafaat ini intercession ya, intercession itu dalam bahasa Inggris artinya berbicara kepada Tuhan atas nama orang lain. Jadi kenapa kita berdoa syafaat? Karena ada orang-orang yang nggak bisa berdoa karena mereka belum Kristen. Mereka belum percaya pada Tuhan. Jadi kita yang harus membawa mereka kepada Tuhan. Kita syafaatkan mereka. Jadi si pendoa ini menempatkan diri pada pihak orang lain gitu loh. Mewakili mereka yang untuk memohonkan doa bagi mereka. Makanya doa syafaat ini bukan cuma buat orang-orang gereja, saudara. Jadi justru orang-orang luar ya, pemerintah, masyarakat kita yang miskin, orang di Libanon, orang di Iran yang jadi korban perang gitu. Pernah nggak kita bawa? Kita biasa doanya cuma dalam negeri doang deh ya. Jadi pernah nggak kita doain dong orang-orang di dunia ini yang butuh Tuhan gitu loh. Ya 1 Timotius 2, berdoalah bagi semua orang, bagi raja dan pembesar. Raja dan pembesar belum tentu Kristen kan, belum tentu takut akan Tuhan, tapi kita bawa mereka. Justru karena mereka nggak kenal Tuhan, kita bawa mereka kepada Tuhan gitu. Oke, ini kan biasanya pendeta yang membawakan. Ya ini ya, tidak melulu mendoakan urusan internal gereja. Kadang-kadang pendeta tuh udah dikasih list sama tim liturgi. Listnya panjang banget gitu. Doain yayasan ini, sekolah ini, guru-gurunya. Sehingga pendeta tuh nggak sempat lagi doain dunia, udah panjang banget kok gitu. Jadi kalau kasih list ke pendeta jangan panjang-panjang saudara, doa syafaatnya gitu. Ya karena kalau udah panjang, udah mentok cuma situ doang gitu loh. Doanya cuma buat kita-kita aja gitu. Dan itu tidak sepenuhnya mencerminkan doa syafaat. Ya, seluas dunia. Nah, ini juga yang perlu kita ajarkan ya, termasuk kepada para pendeta ya, saudara, bahwa ini nih, doa itu sebenarnya cukup satu poin itu cukup 1-2 kalimat aja, saudara. Jadi kita bisa banyak doanya, tapi pendek-pendek gitu. Jangan doain satu itu sampai satu paragraf gitu ya. Jadi akhirnya kalau doa syafaat tuh waktu yang paling enak buat tidur, saudara. Bermuter gitu panjang kayak sepanjang khotbahnya gitu. Ya kalau bagus buat dia 2 kalimat, 3 kalimat aja sehingga doanya bisa banyak gitu. Dan yang lebih bagus lagi kalau doa ini melibatkan umat, jadi umat nggak bisa ketiduran karena dilibatkan gitu. Caranya gimana, saudara? Di akhir tiap pokok doa kita bilang umat memberi respons untuk mengaminkan doa itu. Jadi ini misalnya. Jadi doa, lalu setiap akhir doa, ya Tuhan dalam kemurahan-Mu, umat menjawab, dengarkanlah doa kami. Jadi clue-nya adalah ini. Clue-nya adalah ini. Setiap kali pendeta mengucapkan ini, umat mengucapkan ini. Dan ini adalah akhir dari pokok doa, saudara. Ya, jadi Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang menjadi korban perang, masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan di berbagai tempat, di Israel, di Palestina, Ukraina, Rusia, Korea Utara. Dengarkanlah jerit tangis mereka dan lawatlah mereka. Berhenti sebentar. Ya Tuhan dalam kemurahan-Mu. Berhenti lagi sebentar. Kami berdoa bagi mereka gitu, saudara. Ini membuat umat aktif ketika berdoa. Mereka tidak hanya pasif, saudara. Dan ini menolong pendeta-pendeta untuk berdoa pendek. Karena habis itu giliran umat gitu. Ya. Nah, penting juga yang menciptakan keheningan kreatif, ya ini keheningan ini penting, saudara. Karena kadang-kadang dengan hening itu kemudian orang bisa punya waktu untuk merenung gitu. Jadi kalau misalnya umat habis menyanyi gitu ya, habis menyanyi nyanyian syukur gitu ya, Tanah Yesus dekat, terus mereka duduk gitu, habis itu kan doa. Harusnya kita bilang, saudara-saudara, marilah kita berdoa, berhenti dulu. Ya Tuhan, Bapa di sorga, gitu. Jadi ketika ya Tuhan itu mereka udah siap berdoa, saudara. Kadang-kadang yang terjadi adalah nggak ada jedanya gitu. Karena Yesus dekat, silakan duduk, saudara. Mari kita berdoa. Ya Bapa ya di sorga, kami bersyukur pada hari ini. Waktu saudara bilang ya Bapak, mereka tuh belum berdoa gitu.
Kan untuk jadi modus nyanyi ke modus doa itu butuh waktu, saudara. Waktu jeda. Nah kita harus memberi waktu jeda itu. HP di silent aja butuh waktu kan. Harus klik dulu apa segala macam gitu. Begitu juga kita perlu memberi jeda-jeda dengan kreatif di dalam liturgi. Kadang-kadang kita tulis aja dalam kurung jeda 5 hitungan. Misalnya kapan? Waktu baca Alkitab kan. Bacaan pertama dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Lalu Tuhan berkata, itu umat tuh baru HP-nya baru dilihat, ini di mana sih kejadian gitu loh. Nah, harusnya kan marilah kita bacaan pertama dari Kejadian 15 1 sampai 8. Kasih waktu 10 detik gitu, 10 hitungan. Baru mulai baca. Jadi kalau rektornya suka lupa, saudara tulis di liturgi. Ya, jeda 10 hitungan gitu atau jeda 15 hitungan gitu. Ya. Ya, ini juga menggunakan gestur kreatif ya, saudara. Kadang-kadang kita butuh variasi gestur kayak tadi. Aku berserah. Kalau nyanyi begini akan lebih masuk gitu. Ya, kita bisa ajarin itu sebelum kebaktian ya. Tentu dengan memberitahu kepada majelis, kepada penatua bahwa kita akan mengadakan gestur tertentu, saudara-saudara. Aku kira gitu aja, sudah ada pertanyaan? Suara makin habis nih. Oke, untuk sesi 1 atau Kapita Selecta sudah disampaikan oleh Pak Yuswan. Saya membuka 3 penanya saja. Ya, cukup 3 Pak. 3 penanya saja. Saya persilahkan. 1, 2, 3. Oke. Pakai mic. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama saya mau menanyakan Pak, untuk kalau ada persembahan pujian itu sebaiknya ditaruh di liturgi yang sebelah mana gitu, untuk persembahan pujian. Lalu yang kedua, untuk lagu-lagu yang selain KJNKB, KK dan lain sebagainya, itu kira-kira untuk pemilihannya itu kita, kadang kan tadi seperti yang Bapak info dari waktu pleno, ternyata lagu bejana itu nggak cocok gitu ya, dan itu kan kalau di gereja saya masih sering dinyanyikan kayak gitu Pak. Nah kira-kira kita memilih lagunya itu sebaiknya yang seperti apa, lalu batasannya dalam liturgi itu berapa lagu yang di luar buku seperti itu Pak. Makasih. Oke, yang kedua dulu ya, mengenai batasan itu sekali lagi nggak ada ketentuan resmi, saudara. Jadi ketentuannya adalah kalau memang ada lagu yang di buku nyanyian kita, pakailah dulu itu. Tapi kalau ada kebutuhan khusus ya kita boleh memakai nyanyian dari luar. Tapi tentu harus diseleksi. Ya libatkanlah pendeta, libatkanlah penatua untuk kita kasih usul bagaimana kalau syair ini lalu diperiksa kira-kira oke dan bagus, ya bisa dipakai gitu. Ya tapi tentu saja kalau misalnya kita milihnya 3 lagu dari luar, 2 lagu dari dalam itu kayaknya kok gimana gitu. Ya jadi itu harus didiskusikan. Ada lagu-lagu dari luar yang bagus juga ya. Jadi apalagi kalau untuk kebaktian pemuda, kebaktian remaja tentu kita harus lebih fleksibel gitu, saudara. Yang pertama adalah tadi apa soal penempatan persembahan pujian. Kenapa di liturgi kita nggak ada paduan suara misalnya? Karena dia bisa berubah-ubah tempatnya. Tergantung dari nyanyiannya apaan. Kalau dia nyanyikan carilah dulu kerajaan Allah, mungkin bisa di habis votum, sudah votum salam. Sudah kata pembuka, dia nyanyikan carilah dulu kerajaan Allah. Atau sebelum khotbah, sebelum doa kan, sebelum doa persiapan untuk khotbah, carilah dulu kerajaan Allah. Kalau dia isi nyanyiannya tentang bersyukur kepada Tuhan, mungkin bisa ditaruh sesudah nyanyian syukur atau persembahan bisa jadi. Jadi itu dia bisa di mana saja tergantung dari di tempat mana dia paling nyambung dengan ibadah tanpa merusak alur liturginya gitu ya. Ya saya kira itu. Oke, terima kasih. Yang kedua silakan Pak.
Selamat siang, saya David dari GKI Krian. Ya, Pak. Yang saya ingin tanyakan itu setelah mengetahui bentuk-bentuk liturgi yang disampaikan oleh teman-teman pada di grup, dan juga barusan juga saya minta dari saudara Peter ya, dari GKI Emmaus, itu ada berbeda Pak dengan di GKI Krian. Mungkin kalau bisa dilihat itu ada contohnya yang pernah saya kirim juga di grup itu. Utamanya yang tentang yang ini Pak, untuk yang berhimpun itu, kan tadi disampaikan juga di layar itu kan ini Pak, apa namanya, ada seperti komunikasi gitu Pak ya. Nah itu kalau di Krian itu kami lebih banyak, mungkin hampir 100% yang pernah saya buat itu tidak ada bentuk yang seperti itu. Jadi gimana Pak? Begini, ada hanya majelis itu, bagaimana ya saya menjelaskannya? Oh. Ya, maksud saya kalau bisa ditampilkan di situ yang pernah yang tadi saya sampaikan, saya pernah itu apanya Krian ya. ya kirim ke grup itu. Atau saya ya dari Krian ya Pak ya, GKI Krian. Ini nyanyian Fotum Salam. Ya, ya. Nggak ada panggilan beribadah ya? Tidak ada. Yang ingin saya tanyakan, apakah liturgi, memang kebetulan yang ini saya yang membuat Pak. Dan yang pernah yang diajarkan kepada kami, itu ya bentuknya seperti ini. Yang saya tanyakan, apakah liturgi yang bentuknya seperti ini tuh juga diperbolehkan, atau haruskah ada suatu bentuk tertentu yang memang harus diikuti oleh GKI yang ada? Itu aja Pak, terima Ya, kasih. jadi ini adalah bentuk minimal liturgi GKI ini, Pak. Jadi ada kata pembuka tapi langsung menyebut ayat gitu ya. Memang ini yang paling mudah membuatnya, karena berarti kita nggak perlu lagi menaruh kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi memenuhi syarat nggak memenuhi syarat, karena inilah liturgi GKI yang basic, artinya yang harus ada ini seperti ini. Jadi ya ini misalnya doanya bebaskan aja pendeta misalnya, boleh nggak masalah. Tapi kalau kita mau lebih indah, mungkin kata pembukanya nggak langsung masuk ke ayat ini gitu. Jadi kata pembukanya bicara dulu soal apa, baru nanti ujungnya di sini. Ya ditambah narasi-narasi di depannya gitu, singkat padat gitu. Itu akan membuat ibadah menjadi lebih indah. Ya. Boleh. Bilang aja apakah, ya bilang ke pendeta dan majelis ya. Apakah boleh kami perbarui dikit, kami menambahkan sesuatu sebelum ayat ini misalnya. Ya konsultasikan tentu saja. Kalau setuju ya boleh gitu ya. Lebih indah. Cukup menjawab Pak ya. Baik, pertanyaan terakhir. Shalom Pak, saya Vita dari GKI Sulung Bacem Demak. Oke. Mau tanya sama curhat sedikit ya. Ini kan saya terlibat di tim liturgi. Nah selama ini di gereja kami, khususnya untuk pemilihan lagu dan narasi itu dari liturgos Pak. Sebelumnya memang dari tim liturgi, cuman banyak masukan dari majelis, masukan dari teman-teman liturgos. Mereka ingin membuat sendiri, maksudnya susunan nyanyiannya, narasinya gitu Pak. Lalu yang terjadi saat ini itu tim liturgi sering bentrok dengan liturgos karena begitu tim liturgos setorkan kerangka itu ke kami, ke tim liturgi kami kan secara khusus memeriksa tuh Pak.
Jadi ada beberapa lagu yang kurang tepat nih sama tema kita. Itu kita kasih feedback. Ya itu mungkin tergantung masing-masing karakter orang ya Pak ya. Tapi menurut Bapak sebaiknya tim liturgi ini porsinya seperti apa Pak? Untuk serta-merta mengoreksi atau kasih feedback dulu baru liturgosnya nerima. Kita oke, kalau nggak nerima gimana Pak solusinya gitu. Karena berbagai macam karakter. Lalu yang kedua Pak, mengenali liturgos ini ada karakter liturgos yang begitu nyanyi itu sering mengucapkan lirik-lirik berikutnya. Itu kadang agak mengganggu sih. Itu. Menurut Bapak gimana sih sebaiknya? Iya, itu tradisi memberi komentar itu adalah tradisi praise and worship, saudara, di gereja karismatik. Dan kenapa itu bekerja dengan baik di gereja-gereja mereka? Karena lagu-lagu yang dipilih memang ada slot buat orang ngomong gitu. Salah satu ciri lagu gereja-gereja karismatik adalah ada satu syair panjang lalu ada berhenti panjang. Nah di situ tuh orang bisa ngomong sesuatu. Misalnya yang tadi itu loh. Apa? Bukan. Yang tadi kita nyanyikan tuh. Kami iya apa sih itu? Apa sih kalimatnya? Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Itu kan panjang tuh. Di situ bisa ngomong sesuatu gitu. Jadi mereka memang menciptakan ada ruang kosong di situ untuk orang komen gitu. Padanya, saudara katakan kepada Yesus, gitu. Iya sering gitu saudara. Dibuatnya memang begitu gitu loh. Mulia bagi Yesus, itu kan panjang tuh. Mulia saudara bagi Yesus, katakan sama-sama mulia gitu. Nah lagu-lagu himne nggak ada ruang untuk itu. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Saudara-saudara, jadi nggak ada ruangnya gitu. Jadi kalau mau begitu, lagunya tuh mesti lagu-lagu yang ada ruangnya. Lagu karismatik nggak cocok kadang-kadang kalau ya jadi setting nyanyiannya sama setting komen-komennya tuh nggak nyambung gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, harusnya kalau liturgi yang bikin ya tim liturgi ya. Liturgos kan dia membawakan liturgi itu gitu loh. Atau gini, bisa juga kalau mereka mau terlibat ketika giliran mereka nge-zoom sama tim liturgi, bikin bareng-bareng. Ya bikin bareng-bareng daripada udah bikin tuh diubah-ubah. Udah kalau kalian mau ikutan yuk rapat bareng untuk minggu ini nge-zoom gitu. Ide-ide mereka apa, lalu tim liturgi menggarap gitu. Ya lalu minggu berikutnya yang nge-zoom lagi sama liturgos yang berikutnya. Jadi mereka ikut dilibatkan dalam proses pembuatan liturgi, tapi yang bikin tetap tim liturgi gitu. Bisa juga ya. Cobain deh, kan sekarang banyak orang suka nge-zoom kan. 1 jam palingan bicarain supaya semuanya merasa dilibatkan gitu. Ya. Oke, cukup menjawab ya Ibu ya. Baik, rekan-rekan kelas Kapita Selekta yang pertama sampai di sini. Kita akan sebetulnya ada ice breaking, tapi kami punya kebijakan kita akan rehat dulu. Silakan yang mau ke belakang minum dan sebagainya. Pukul 2:30 kita akan balik lagi di kelas. Karena Pak Yus juga suaranya sudah mulai kasihan ya. Ya istirahat dulu. Nanti jangan lupa tadi dibagi di kelompok berapa ya? Wah ini. Silakan yang mau ke belakang dan sebagainya.